Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai bagaimana tata cara dan niat sholat maghrib lengkap dengan bacaannya dari berbagai macam sumber yang terpercaya. Meski memiliki waktu yang pendek, sholat maghrib memiliki keutamaan. Memiliki 3 rakaat, niat sholat maghrib termasuk dalam sholat fardu 5 waktu yang harus dikerjakan oleh umat Islam sedunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa a'lal hasin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Berkaitan dengan sholat maghrib, menurut repositori Unisba, dalam penentuan waktu sholat khususnya sholat maghrib, ketinggian dataran suatu tempat dapat memberikan pengaruh terhadap awal waktunya. Meski para ulama sepakat bahwa penentuan awal sholat maghrib adalah dimulainya matahari tenggelam, pada praktiknya umat muslim kesulitan dalam melihat syafa', yaitu warna merah ketika matahari tenggelam. Tata cara sholat maghrib. Sholat bukan hanya kewajiban umat Islam, tapi juga menjadi kebutuhan rohani jasmani. Karena sholat menjadi salah satu sarana utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari 3 rakaat, sholat maghrib adalah waktu yang diapit oleh 2 waktu sholat yang utama, yaitu waktu sholat asar dan isya. Sebagai tata cara sholat maghrib, yang pertama, saat melakukannya pastikan pandangan mata menatap tempat sujud dan lakukan sholat secara urut sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan niat sholat maghrib, menurut jumhur ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah adalah tidak ada lafaz khusus dalam niat sholat. Selain itu, tidak ada hadis yang mengatakan jika akan melaksanakan sholat harus membaca niat. Lafaz niat sholat yang banyak digunakan sekarang dan digunakan masyarakat khususnya Indonesia saat hendak adalah bacaan niat sholat maghrib sendirian, yaitu usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bacaan niat menjadi imam sholat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Bacaan niat menjadi makmum sholat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengerjakan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dalam pelaksanaan sholat maghrib, tata cara untuk rakaat 1 yakni takbiratul ihram, yang kedua membaca doa iftitah, dan selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, dan seterusnya membaca 1 surat utuh atau beberapa ayat dari Al-Quran, dan berikutnya ruku dan ihtidal serta sujud iftirasi atau duduk di antara 2 sujud, dan selanjutnya sujud. Untuk melaksanakan rakaat yang kedua, lakukan gerakan dan bacaan seperti pada rakaat pertama, tetapi dilakukan tanpa doa iftitah.
Setelah sujud dilanjutkan dengan tasyahud awal, lalu berdiri tegap dan membaca Allahu Akbar dan dilanjutkan ke rakaat 3. Untuk rakaat 3 lakukan seperti gerakan dan bacaan di rakaat pertama, tetapi dilakukan tanpa doa iftitah dan langsung menuju gerakan ruku setelah membaca Al-Fatihah. Dan setelah sujud kemudian membaca doa tahiyat akhir dengan cara duduk tasyahud atau tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Niat salat maghrib. Berikut ini perbedaan niat salat maghrib jika berjamaah atau sendirian. Niat salat maghrib berjamaah. Untuk melakukan salat wajib berjamaah, kamu bisa simak bacaan niat salat maghrib berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, yang artinya saya melakukan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat maghrib sendirian, bila kamu ingin melakukan sholat maghrib sendirian, bisa mengucapkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya saya melakukan sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dengan menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Keutamaan menyegerakan sholat maghrib. Waktu sholat maghrib adalah salah satu dari waktu sholat yang termasuk paling singkat waktunya. Umumnya banyak yang beranggapan bahwa waktu maghrib adalah dari adzan maghrib sampai azan isya, sehingga tanpa sadar seseorang sering mengundur-undur melaksanakannya. Begitu sempitnya waktu sholat maghrib, para ulama pernah menganalogikan waktu maghrib ini dengan perkiraan mulai dari waktu wudhu, azan, iqamah, dan sholat kurang lebih 5 rakaat normal. Para ulama mazhab sepakat bahwa awal waktu maghrib mulai ketika seluruh lingkaran matahari telah lenyap tenggelam. Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat maghrib adalah bila matahari telah tenggelam selama belum jatuh syafa'. Hadis riwayat Muslim. Syafa' adalah warna kemerahan di langit. Hal ini sesuai dengan pemahaman orang-orang Arab dan ini disebutkan dalam syair-syair mereka. Demikian pula penjelasan yang diberikan oleh para ulama seperti Ibnu Umar, Ibnu Katsir, Asy-Sya'ani, Al-Azhari, Ibnu Faris, Al-Halil, dan sejumlah besar ulama. Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW telah mencontohkan dan memberikan pelajaran saat melakukan sholat maghrib selama 2 hari berturut-turut dengan segera berjamaah di awal waktu karena mengkhawatirkan habisnya waktu maghrib. Rafi ibnu Hadij radhiyallahu anhu mengatakan, kami sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, lalu salah seorang dari kami pergi setelah mengerjakan sholat maghrib dan ia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, makna hadis ini adalah Rasulullah SAW menyegerakan sholat maghrib di awal waktunya dengan semata-mata tenggelamnya matahari, sehingga kami selesai dari sholat dan salah seorang dari kami melempar anak panahnya dari busurnya, maka ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah tersebut karena masih adanya cahaya atau belum gelap gulita. Al-Minhaj 5/138. Meski memiliki waktu yang sedikit, salat maghrib tetap memiliki keutamaan bagi orang yang mengerjakannya. Salah satunya, waktu maghrib adalah waktu yang baik untuk memperbanyak zikir dan mengingat asma Allah SWT. Hal ini berdasarkan hadis dari Umarah bin Syabib. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati.
Di tangannya kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 10 kali setelah sholat maghrib, maka Allah mengirimkan padanya para tentara untuk menjaganya dari gangguan setan hingga datang waktu subuh. Allah menuliskan baginya 10 kebajikan, menghapus 10 dosa besarnya, dan pahala kemerdekaan 10 orang budak yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah penjelasan tentang tata cara dan niat sholat maghrib yang memiliki waktu yang pendek, sehingga dianjurkan menyegerakan dan melakukannya di awal waktu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan buat kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.